Latar belakang Aini Studio Foto. Aini Studio Foto berdiri pada tahun 2005, di mana memiliki cabang di 3 tempat, yaitu Kuningan, Cilimus, dan di Cirebon. Aini Studio Foto juga merupakan studio foto masa kini yang mengawali usaha studio foto dengan berbagai konsep menarik. Aini Studio Foto terus berupaya untuk melakukan pembenahan dengan belajar dari para kompetitor, sehingga inovasi yang baru terus dilakukan hingga saat ini. Dengan kondisi tersebut, maka bisnis studio foto akan mendapatkan peluang untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Visi dan misi Aini Studio Foto. Yang pertama, visinya menjadi leader dalam bidang digital dan jasa melalui percetakan yang berkualitas dan servis yang memuaskan. Misi yang pertama, melakukan penetrasi pasar yang mencakup semua segmen dengan jangkauan yang luas. Yang kedua, terdepan dalam inovasi baik produk maupun servis. Lalu misi jangka panjangnya, yang pertama, memperbanyak cabang di setiap kota. Yang kedua, menjadi studio foto yang bisa melayani one day photo service. Lalu untuk permintaan, sasaran pembeli atau konsumen yaitu umur 17 sampai 40 tahun menengah ke atas, dengan jumlah konsumen 7.200 orang per tahun, jumlah kebutuhan per bulan 57.600 per unit, total kebutuhan per tahun 691.200 unit. Proyeksi permintaan pada tahun 2022 691.200, 2023 739.584, 2024 791.355, 2025 846.750.000, dan 2026 906.022 rupiah. Penawaran yang pertama, produsennya dari Cirebon Indah dengan kapasitas produksi per tahun satuan unit yaitu 45.000, Elanor 60.000, Vanilla Blue 50.000, kemarin sore 61.000, sehingga total penawaran per tahun berjumlah 216.000. Lalu analisis peluang. Aini Studio Foto adalah salah satu studio foto yang ada di Kecamatan Kuningan, sehingga Aini Studio Foto dapat peluang untuk meningkatkan pelanggan, khususnya masyarakat Kecamatan Kuningan. Hal lain yang menjadi peluang dari Aini Studio Foto dilihat dari segi lokasinya yang dekat dengan beberapa sekolah, tempat wisata, dan instansi pemerintahan. Pada key partnership menunjukkan bahwa Aini Foto memiliki banyak rekan kerjasama yang dapat menambah kapasitas Aini Studio Foto, seperti rekan fotografer, pemasok bahan baku, dan sekolah-sekolah lainnya. Lalu untuk harga di Aini Studio Foto sendiri bisa dikatakan cukup bersaing, bahkan sangat bersaing. Lalu distribusinya, untuk inputnya itu pertama daftar foto terlebih dahulu, lalu prosesnya itu nanti akan masuk antrian cetak, dan output yang akan didapatkan yaitu hasil cetak fotonya. Lalu ada promosi yang digunakan Aini Photo Studio adalah melalui media sosial dan word of mouth atau dari mulut ke mulut. Lalu ada strategi pemasaran. Strategi manajerial Aini Photo Studio yaitu yang pertama, strategi manajerialnya yaitu menjamin kualitas pelayanan terbaik. Untuk pelayanannya, Aini Photo Studio memiliki komitmen dalam pelayanan yang berkualitas, yaitu menggunakan bahan baku yang berkualitas. Yang kedua, dibuat dengan cara yang baik dan benar, lalu menjaga kebersihan tempat kerja, lalu selalu menyajikan dan menjual produk dalam kondisi prima, lalu menjamin ketersediaan barang yang diinginkan oleh konsumen, lalu kepuasan pelanggan adalah prioritas. Selanjutnya, menerima masukan atau komplain dan meresponnya dengan baik, cepat, dan tepat. Lalu, menggunakan tata bahasa yang sopan dan mudah dimengerti oleh konsumen, lalu memberikan pengalaman yang menyenangkan kepada konsumen. Lalu ada analisis SWOT, Aini Photo Studio. Yang pertama ada strength. Berdasarkan penjabaran bisnis model kanvas dapat dilihat
Apa saja yang menjadi kekuatan dari Aini Photo Studio? Lalu ada weakness. Di weakness ini ada beberapa kelemahan atau kekurangan yang harus diperbaiki oleh Aini Photo Studio, seperti ruang tunggu yang harus dibuat senyaman mungkin untuk pelanggan, properti foto yang harus diperbanyak, serta pendingin ruangan yang harus dimaksimalkan. Lalu ada opportunity. Di sini situasi dan kondisi yang merupakan peluang atau kesempatan di luar perusahaan atau organisasi yang bisa memberikan peluang untuk berkembang di kemudian hari. Aini Photo Studio adalah salah satu studio foto yang ada di Kecamatan Kuningan, sehingga Aini Photo Studio dapat peluang untuk meningkatkan pelanggan khususnya masyarakat Kecamatan Kuningan. Hal ini yang menjadi peluang dari Aini Photo Studio dilihat dari segi lokasi. Lalu ada treat. Treat di sini berdasarkan penjabaran bisnis model kanvas dapat dilihat beberapa ancaman yang dimiliki Aini Photo Studio. Pada blog cost structure menunjukkan bahwa terbatasnya modal yang dimiliki Aini Photo Studio sehingga harus mencari pendanaan baik dari perorangan atau instansi. Lalu ada keputusan strategi. Aini Photo Studio merupakan studio foto masa kini yang mengawali usaha foto studio dengan berbagai konsep menarik. Aini Photo Studio terus berupaya untuk melakukan pembenahan dengan belajar dari para kompetitor sehingga inovasi yang baru terus dilakukan hingga saat ini. Lalu, ada penilaian kelayakan. Menurut saya sangat layak. Selain bisa dibilang studio foto terbesar di Kuningan, Aini Studio Foto juga memiliki banyak relasi foto sehingga pendapatan yang didapat tidak hanya dari target, melainkan dari tempat yang bisa dibilang strategi di pinggir jalan dan dekat dengan instansi-instansi. Baik, yang kedua aspek teknis dan produksi, petunjuk pelaksanaan. Yang pertama itu input daftar foto, yang kedua proses memasukkan antrian cetak, yang ketiga output hasil cetak dari foto. Untuk seleksi produksi itu uraian harga. Untuk Aini sendiri harga itu 1.500 dan perusahaan Cirebon Indah 1.300. Elanor itu harga 1.500. Untuk uraian diskon, biasanya Aini selalu memberikan diskon 5.000 untuk hari-hari tertentu seperti bulan puasa. Sedangkan Cirebon Indah dan Elanor itu tidak. Yang ketiga itu merek, mungkin sama untuk kertasnya. Dan bentuk pembayaran itu di Aini bisa cash atau e-wallet atau yang lainnya. Sedangkan di Cirebon Indah dan Elanor itu cash. Untuk promosi melalui iklan dan mulut ke mulut yang dilakukan oleh perusahaan Aini. Untuk yang keenam, kemasan itu plastik dan ada mereknya. Sedangkan di Cirebon Indah dan Elanor itu kertas biasa. Untuk kualitas produk, bahan baku yang premium yang dilakukan oleh perusahaan ini, sedangkan dua perusahaan yang tersebut, Cirebon Indah dan Elanor itu berbahan baku standar, dan untuk Elanor bahan baku premium. Kehigienisan mungkin sama, pelayanan pernah jual itu konsultasi lanjutan sama untuk ketiga perusahaan ini. Yang ketiga, lokasi usaha. Aini ini berlokasi di Jalan Ajib dan Jalan Ahmad Yani. Untuk Cirebon Indah itu berada di Jalan Siliwangi dan Elanor berada di Jalan Raya Kadugede. Ini untuk kemudahan bahan baku ini, bahan baku yang dimiliki oleh perusahaan ini berbahan baku yang tidak mudah luntur. Pemasok ini sama, bahan yang tidak mudah luntur. Deskripsi produk, yang pertama ciri-ciri produk menggunakan kertas khusus foto, anti air, kualitas gambarnya edit. Yang kedua, kegunaan utama produk untuk pas foto, untuk keperluan sidang, pernikahan, dan lain mengabadikan momen-momen tertentu.
mesin dan teknologi yang akan dipergunakan. Mesin yang digunakan yang berstandar lab, foto studio bukan printer biasa seperti fotokopi ataupun yang lainnya. Lokasi usaha untuk ini yaitu di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Ajit. Kedua-duanya berlokasi di pinggir jalan dekat dengan sekolah dan instansi lainnya. Proses produksi tadi sudah disebutkan. Untuk layout, fasilitas dan pabrik, yang pertama itu nama mesinnya dan peralatan yaitu lighting dengan merek Canon, berjumlah 8, mesin cetak bermerek Fujifilm berjumlah 2, komputer merek OJ 10, dan alat pemotong kertas bermerek Rinnai jumlah 2, kamera merek Canon jumlah 6, trigger dan merek Canon berjumlah 4, memori SanDisk 8. Bahan bakunya yaitu paper, kertas, tinta, atau obat. Jenis kegiatan itu orang cetak 50.000 jumlah 5, CS atau customer service 50.000 per hari jumlah 10, editor fotografer 50.000 jumlah 7 orang. Jenis biaya umum pabrik pemeliharaan mesin dan peralatan itu 10 juta, dan paper, tinta dan obat lain-lain itu 7.100, listrik, air dan lain-lain beban 5.400.000. 4, pemeliharaan studio itu 2 juta. Luas dan kapasitas produksi, luas tanah 1.288 meter kubik. Yang ketiga, aspek manajemen dan sumber daya manusia. Petunjuk pelaksanaan. Yang pertama, analisa. Aspek ini berdasarkan konsep dan teori pada aspek yang telah dijelaskan. Yang kedua, penjelasan sistematika dalam penulisan laporan hasil analisa. Setiap aspek hanya sebagai panduan minimal yang bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kondisi dan jenis usahanya. Yang ketiga, waktu penyelesaian tugas selama 1 minggu. Data dan sumber informasi menggunakan data yang valid dan up to date. Baik, di sini ada struktur organisasi, menjelaskan bagaimana struktur organisasi perusahaan tersebut akan dibentuk. Organ-organ apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan organisasi tersebut, yaitu span of control yang tergambar dalam bagian organisasi dibuat dalam bentuk flat atau fungsional. Kemudian ada V, job analysis dan description. Berdasarkan struktur organisasi yang tersusun pada subbab di atas, disusunlah uraian pekerjaan dari masing-masing organ yang dibentuk tersebut. Namun sebelum itu perlu dianalisis persyaratan dan kualifikasi SDM yang seperti apa untuk menempati posisi-posisi seperti yang direncanakan dan diharapkan dan jumlah personil yang dibutuhkan oleh manajemen. Kemudian W, rekrutmen dan seleksi. Setelah analisa dan uraian pekerjaan sudah dilaksanakan, selanjutnya kita melaksanakan kegiatan rekrutmen. Pertama ada pembuatan informasi lowongan kerja, ada pengumuman melalui media sosial, kemudian seleksi administrasi, kemudian pemberitahuan ke calon karyawan, kemudian seleksi, kemudian penempatan kerja, kemudian ada evaluasi kerja, kemudian pengembangan SDM atau pelatihan, adanya sistem kompensasi, dan yang terakhir adalah ketentuan tentang pemutusan hubungan kerja. Kemudian ada X, sistem kompensasi. Sistem kompensasi dapat menggunakan beberapa metode dapat disesuaikan dengan kebijakan perusahaan terhadap ketenaga kerjaan, yaitu merekrut karyawan tetap, paruh waktu, atau honorer. Kebijakan ini berkaitan dengan sistem penggajian, yaitu berupa gaji tetap, insentif, honor, fee, tunjangan, dan sebagainya. Kemudian ada program dan pengembangan karyawan, pelatihan dan pendidikan yang akan diterapkan dalam rangka mengembangkan karyawan agar produktivitas meningkat. Dan yang tidak ada Z, sistem informasi manajemen untuk mengorganisasi antar bagian agar berkinerja secara efektif dan efisien. Manajemen perlu menyiapkan sistem informasi yang dibantu dengan alat bantu, yaitu berupa komputer dengan software program aplikasi yang dapat dibeli dari vendor maupun dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu aspek hukum dan legalitas petunjuk pelaksanaan ataupun juklak. Yang pertama, analisislah aspek ini berdasarkan konsep dan teori pada aspek yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua,
penjelasan dan sistematika dalam penulisan laporan hasil analisa tiap aspek hanya sebagai panduan minimal yang bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan juga jenis usahanya. Yang ketiga, waktu penyelesaian tugas selama 1 minggu. Yang keempat, data dan sumber informasi menggunakan data yang valid dan up to date. Selanjutnya, badan hukum organisasi berdasarkan analisa organisasi pada aspek sebelumnya dan tujuan pendirian organisasi. Maka dalam aspek ini analisis mengusulkan bentuk hukum yang paling sesuai untuk organisasi yang akan dikembangkan ataupun didirikan. Yang selanjutnya yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD ataupun ART. Ketentuan peraturan yang mengatur kehidupan organisasi ini dan di masa yang akan datang dibuat ataupun disusun dalam AD atau ART ini. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, kita dapat melihat AD ataupun ART suatu organisasi usaha seperti yang telah tercantum dalam akta notaris, pendirian PT, koperasi, persekutuan komanditer, dan sebagainya. Selanjutnya, jenis-jenis perjanjian yang diperlukan. Untuk mendapatkan legalitas usaha, yaitu suatu organisasi bisnis harus mendapatkan perjanjian dalam operasinya. Tiap-tiap jenis usaha memiliki payung perizinan yang berbeda. Sebelum melakukan usaha sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu ke departemen ataupun instansi terkait, misalnya Departemen Koperasi, Departemen Perdagangan dan Perindustrian, Departemen Pertambangan dan Energi, Dinas Pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu aspek keuangan dan ekonomi. Petunjuk pelaksanaan. Yang pertama, analisislah aspek ini berdasarkan konsep dan teori yang ada pada aspek yang telah dijadikan sebelumnya. Yang kedua, penjelasan dan sistematika dalam penulisan laporan hasil analisa tiap aspek hanya sebagai panduan minimal yang bisa dikembangkan dengan kebutuhan, kondisi, dan jenis usaha. Yang ketiga, waktu pelaksanaan penyelesaian tugas selama 1 minggu. Yang keempat, data dan sumber informasi menggunakan data yang valid dan juga up to date. Objek studi ini kita menggunakan di AINI Foto Studio Kuningan. Yang selanjutnya yaitu modal kerja. Penyusunan modal kerja berdasarkan pada analisa aspek sebelumnya, terutama pada aspek teknis dan teknologis, persediaan material dan bahan pendukung untuk satu siklus produksi, biaya operasionalnya, dan biaya-biaya tidak langsung dalam suatu proses produksi. Selanjutnya yaitu modal investasi, perkiraan penggunaan alat dan mesin dengan kapasitas yang diharapkan, biaya sewa kantor atau pembangunan pabrik, biaya startup, pendirian pembelian peralatan dan mesin yang digunakan, peralatan kantor, kendaraan ataupun armada, dan sebagainya. Selanjutnya, proyeksi laporan keuangan. Berdasarkan data dari analisis sebelumnya yaitu modal kerja dan modal investasi, maka kita dapat menyusun perkiraan laporan neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Selanjutnya yaitu penilaian investasi. Dari perkiraan dan proyeksi laporan keuangan yang disusun pada sub-sub sebelumnya, kita akan melakukan penilaian investasi dengan menggunakan beberapa metode yang paling populer dalam bidang keuangan, yaitu Net Present Value atau NPV, periode pengembalian ataupun payback period, tingkat pengembalian interval ataupun IRR, dan indeks keuntungan ataupun probability index. Selanjutnya, analisa laporan keuangan. Untuk melihat tingkat kesehatan keuangan perusahaan dari proyeksi keuangan yang direncanakan, kita perlu menganalisanya dengan menggunakan rasio keuangan, yaitu mengukur tingkat likuiditas, rasio pengelolaan asetnya, dan leverage ratio. Mungkin dicukupkan sekian materi yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.